Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maya Saripane, NPM 19100014, Prodi Akuntansi semester 4. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teori Akuntansi GAAP atau PABU. Jadi saya di sini sebagai pembaca pertama. Definisi GAAP atau PABU. GAAP adalah singkatan dari General Accepted Account Principle. GAAP merupakan standar umum yang sudah dikembangkan selama bertahun-tahun dan telah dipercaya oleh banyak perusahaan untuk melakukan berbagai aktivitas akuntansi perusahaan, seperti mengatur keuangan perusahaan dengan membuat berbagai laporan keuangan standar. Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU adalah seperangkat prinsip akuntansi standar dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan mereka. PABU adalah kombinasi standar otoritatif atau yang ditetapkan oleh Dewan Pembuatan Kebijakan dan hanya cara yang diterima secara umum pencatatan dan pelaporan informasi akuntansi. PABU digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang meliputi satu prinsip entitas. Entitas dalam akuntansi dapat berarti organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk mencapai. 2. Prinsip moneter. Prinsip moneter mengharuskan bahwa data ekonomi dicatat dalam satu mata uang. Mata uang adalah pengukuran unit umum yang memungkinkan laporan seragam data keuangan. GAAP termasuk standar, konvensi, dan aturan yang diikuti oleh akuntan untuk pencatatan meringkas dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan dari GAAP adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang transparan dan konsistensi dari satu organisasi ke yang lain. B. Penerapan GAAP atau PABU di Indonesia. Dalam akuntansi terapan di Indonesia, kita mengenal yang namanya SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, yang merupakan salah satu bagian dari PABU atau GAAP yang berlaku di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman kami sebagai pembaca kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sari Siregar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami yaitu tentang teori akuntansi GAAP atau PABU. C. Kerangka kerja GAAP atau PABU di Indonesia. Kerangka kerja PABU yang dapat menjadi acuan baik bagi penyusun laporan keuangan maupun bagi auditor untuk menyatakan pendapat tentang kewajiban pelaporan keuangan. Fondasi kerja PABU adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideologi. Sebagai ketentuan yang berlaku atau diberlakukan di Indonesia, tentunya tidak boleh berkaitan dengan ideologi negara. Berikut ini adalah gambaran yang lebih rinci mengenai isi komponen yang membentuk kerangka kerja PABU di atas. A. Konsep dasar sebagai landasan konseptual. Bagi beroperasinya akuntansi, konsep dasar ini merupakan abstraksi atau konseptualisasi faktor lingkungan, politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang mempengaruhi akuntansi atau dipandang harus mempengaruhi akuntansi di dalam Indonesia. B. Konsep dasar ini dapat masuk dan dijadikan satu dengan KAPI. Kerangka acuan pelaporan finansial Indonesia. Kerangka ini merupakan hasil perekayasaan untuk menentukan informasi yang harus dihasilkan oleh akuntansi dengan simbol-simbol serta pengukurannya yang digunakan untuk mempresentasikan kondisi fisik atau faktor ekonomi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan serta cara pelaporannya akan mempunyai peran yang nyata dalam kerangka mencapai tujuan ekonomi negara. Tujuan ekonomi negaranya itu terdiri dari 1. Tujuan pelaporan finansial Indonesia. 2. Karakteristik kualitatif informasi finansial.
3. Elemen-elemen laporan finansial. 4. Pengukuran dan pengakuan elemen laporan finansial KAPI di atas mencakup kerangka untuk akuntansi komersial maupun akuntansi non-profit termasuk pemerintah. C. Pernyataan standar merupakan penjabaran secara operasional KAPI dalam bentuk pengumuman atau penerbitan resmi. D. Interest prestasi bila ada hal-hal misalnya pasal atau ungkapan atau yang terdapat dalam suatu standar yang menimbulkan banyaknya interpretasi bagi pemakaiannya. E. Bulatin teknis adalah karena standar hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok. Hal-hal yang bersifat teknis pencatatan biasanya diserahkan kepada praktis untuk menentukan sendiri berdasarkan pertimbangan profesionalnya. E. Peraturan pemerintah adalah banyak peraturan pemerintah yang mempengaruhi atau bahkan harus dijalankan dalam kaitannya dengan perusahaan, laporan keuangan, dan penyampaiannya informasi suatu industri tertentu. Cukup sekian hasil presentasi saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.